to Itunas Garing Podcast. Hi. Thank you. Hi. My name is Kaden, by the way, kalau kalian belum tahu. And my name is King. And dia adalah teman baru aku untuk podcast Eskel ini. Jadi guys, hari ini kita akan kedatangan seseorang yang sangatlah Respected and so special guys, because ini adalah pertama kalinya kita podcast di semester ini. Oke guys, so lebih baik kita mulai gak sih, gak usah lama-lama. Yeah, of course. Cut to the chase. Ya, kita panggilkan Pak Eka. Halo Halo, Pak Eka. Tepuk tangan everyone. Oke, apa kabar Bapak? Baik, kamu gimana kabarnya? Baik. Kamu mungkin? Aku baik. Oke. Iya, jadi hari ini terima kasih sudah mau datang ya Pak Oke, ya. sudah sangat senang diundang ke sini acara podcast yang pertama. Iya, I know Pak, karena kita sangat spesial podcastnya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih King? Kita tuh ngobrolin tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Kalau Indonesia. dengan Agustus ya Nah, kan? iya betul. Karena kalau itu 16 Agustus ya Pak ya? Ya, Tapi betul. sebelum itu kita kalau tak kenal malah kita nggak sayang nggak sih? Iyalah. Jadi kita mau kenal dulu nih sama Bapak. Oke, Bapak siap. tuh di sini tuh ngajar apa sih Pak? Saya di sini kebetulan ngajar IPS sama ngajar sosiologi kelas 10 sama kelas 11. Kalau IPS sejarah saya di SMP dan kebetulan saya menjadi sebagai kepala sekolah SMP Itunas Garing. Guys, this is our kepala sekolah ya. Jadi Bapak ini kita mau kenalan apanya dulu ya? Kenalan. Kenalan. Bapak tuh suka apa? Gitu? Bapak tuh suka apa sih gitu? Oke, kebetulan kalau Hobi-hobi ya mungkin. Oke, kalau hobi saya olahraga, cuma olahraganya ya tertentu saja, biasanya sih yang paling favorit goes. Gue sepeda. Terus habis itu paling futsal, bulu tangkis. Oke. Jogging lah gitu. Iya bener olahraga sih. Biasanya cowok tuh biar olahraga. Iya. Soalnya kan Bapak harus ke pas sekolah tuh banyak aktivitasnya kan. Iya. Jadi Karena saya harus olahraga itu butuh buat saya buat pribadi tenaga. karena kan Iya. buat kesehatan juga. Buat kesehatan, betul. Buat bisa lebih fit and Buat bugar fit, ya. ya. Oke, kita langsung ke topiknya aja, oke? Iya. Oke. So, Pak, aku mau nanya, Bapak gimana tanggapannya tentang logo kemarin ya, Nah, yang 80 Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Jadi kalau menurut saya pribadi logo Indonesia Merdeka 80 ini sangat bagus ya kan? Karena kalau kita perhatikan itu sesuai dengan instruksi dengan Bapak Presiden, ya kan? Bapak Presiden telah mengatakan bahwa logo itu pertama itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, Indonesia berdaulat. Yang kedua, rakyat sejahtera. Yang ketiga, Indonesia maju. Jadi 3 poin penting ini adalah salah satu pilar-pilar yang harus kita dukung. Betul. Nah, salah satunya apa sih dengan kita bersatu dan berdaulat? Kita kan hidup di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda ya, ya kan, dari berbagai macam suku, agama di situ kan. Nah, kalau misalnya bersatu dan berdaulatnya tidak ada, bagaimana kita akan bisa merayakan kemerdekaan itu sendiri kan? Betul. Makanya kan kita diajarkan bahwa dalam pembelajaran sejarah itu ada namanya sistem-sistem yang harus kita hargai, yaitu adalah sistem toleransi di situ. Oke, Betul. baik. Terus bicara tentang masalah rakyat sejahtera. Kalau kita sudah hidup rukun, damai segala macam, kita mau melakukan hal apa sifatnya tidak merugikan banyak pihak, khususnya negara ya kan, apapun banyak lembaga-lembaga lain. Kalau kita hidup dengan bersatu berdaulat, menuju rakyat sejahtera bisa. Khususnya apa? Kita akan lebih bisa mengekspresikan diri dengan berbagai macam, Benar, ya kan? benar. Dan hal-hal tersebut bisa meningkatkan suatu ekonomi suatu negara. Kalau kita bisa ekspresi, misalnya contoh kamu suka berdagang, Oh, iya, berbisnis iya. segala macam, Oke, itu oke, bentuk oke. ekspresi ya kan. Iya. Dan itu bisa membuka peluang kerja buat orang lain. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah Indonesia bersatu. Ya kita harus bersatu, tidak boleh Iya, iya. bercerai-berai. Betul. Apapun kita dari mana asal usul kita sendiri. Oke. Betul. Ini yang paling penting tuh apa ya? Non-narsistik kali ya? Iya, Atau iya. enggak kayak pokoknya harus toleransi. Toleransi ya kita memang Iya. hidup harus. Betul. Karena dasar hidup negara kita itu kita perlu bangga loh. Negara kita itu adalah salah satu negara yang mempunyai suku terbanyak, bahkan bahasa daerah kita itu
salah satu negara yang terbanyak menggunakan bahasa daerah. Coba kalau kita perhatikan dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta Benar. sampai Jawa Timur aja udah berbagai macam bahasa. Iya, yang kita benar-benar. bisa. Kita bisa disatukan. Sendiri ya, Pak. Jaksel punya bahasa sendiri ya kan. Pink punya style sendiri ya kan. Nah itu adalah salah satu bentuk-bentuk ciri khas masing-masing, tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Iya. Di situ. Harus bangga ya. Harus bangga dengan bahasa yang negara Karena kita. sangatlah beragam ya, Pak. Oh iya, kita multikultur masyarakat kita. Benar. Dari bahasa, terus mungkin pakaian ya, Pak. Bisa Pakaian juga adat. Adat-adatnya. Adat-adatnya kita juga mempunyai ciri khas masing-masing, bahkan makanannya. Nah, kira-kira kamu tuh makanan khas daerah apa sih yang kamu suka? Padang. Padang, oke. Tepuk tangan Ya. semuanya. Mungkin Kak Reno gado-gado Mie balap. Mie balap Medan. Iya. Nah, Yang ciptain dua mahal itu masuk surga deh. eh. Oke, Oke. Pak, oke Pak. Oke. Terus gimana nih? Menurut King apa lagi? Oh, kita penasaran Pak tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia sih Pak. Oke, Mungkin iya. banyak yang masih bolos-bolos pelajaran PKN atau sejarah ya Pak ya. Jadi boleh Pak tolong sejarah singkat aja Pak. Nah, kalau kita perhatikan sejarah negara Indonesia merdeka itu sendiri, itu kan terjadi prosesnya sangat lama ya. Nah, di saat masa kemerdekaan tersebut kita juga sempat mengalami berbagai macam protes, khususnya dari golongan muda dengan golongan tua. Dari situ saja kita sudah banyak melakukan berbagai macam protes untuk memajukan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dengan secara seksama kita bisa diselesaikan dengan 17 Agustus tahun 1945. Di situ mengambil keputusan bahwa 17 Agustus 1945. Kamu ingat nggak? Apa? Soekarno itu pernah diasingkan. Ingat gak? Ayo. Gitu deh Pak. Sebelum deklarasikan proklamasi kemerdekaan, Soekarno itu pernah diasingkan. Dia itu diasingkan di Karawang, khususnya di daerah Rengas Dengklok. Nah, Iya, itu iya. Soekarno pernah diasingkan di sana. Diculik gitu Pak. Bukan diculik, Oh, bukan diculik. diasingkan saja di sana, ya kan? Karena didesak untuk Indonesia merdeka. Karena apa? Masyarakat Indonesia sudah jengah dengan sistem penjajahan. Karena memang di saat kemerdekaan itu sendiri, Indonesia memang bukan berarti di saat Nagasaki dan Hiroshima dibom, Indonesia mulai bersifat itu tidak. Akan tetapi memang Indonesia sudah merencanakan bahwa kemerdekaan itu akan dilaksanakan. Makanya terjadi suatu pergolakan antara golongan tua dan golongan muda, sehingga Soekarno mengambil keputusan bahwa oke, 17 Agustus kita deklarasikan tahun 1945. Makanya kita juga kalau sudah merasakan kemerdekaan, kita menjaga negara kita ini biar tidak terjadi suatu kegaduhan ataupun keributan di dalam masyarakat. Nah, apa saja sih menurut kalian sebagai golongan terpelajar di era sekarang untuk mengisi kemerdekaan sekarang katanya di situ? Dari kemerdekaan ya, pastinya mau dari aku atau kamu dulu nih? Nah, kamu dulu. Kalau aku dulu, oke. Pastinya kita harus mengembalikan semangat-semangat para pemuda saat itu lah ya. Karena banyak anak-anak zaman sekarang yang seperti kita ketahui ya, nggak perlu aku sebutin, tapi kan maksudnya semangatnya masih besar pemuda-pemuda dulu gitu ya. Ya. Jadi ya pastinya untuk 17 Agustus ini kemerdekaan Indonesia kita harus lebih apa ya, kayak misalnya upacara atau mungkin lomba-lomba yang supaya bisa membuat kita mengingat semangat orang-orang yang dulu telah berjuang, sama kita juga supaya bisa lebih semangat gitu sih Pak. Oke. Gitu kalau kenapa Oke, Ki? kenapa Ki? Oke, menurut saya tuh ya, karena kan di zaman ini kebanyakan online gitu ya kan. Nah, jadi karena pemuda-pemuda zaman ini tuh juga kurang beraktivitas fisikal gitu ya, jadi kurang protes, misalnya ada masalah negara gitu ya. Jadi menurut saya ya lebih baik tuh naikin hashtag lah di sosial media, jadi simbolisasikan kesatuan gitu loh, kesatuan kemerdekaan, naikin hashtag gitu lah, atau naikkan bendera di depan rumah itu sering juga di aku ya sebagai protes. Udah itu ya? Nah, Iya sekarang benar. kembalikan ke saya ya, oke. Jadi kalau kita perhatikan generasi muda sekarang, kita untuk mengisi semangat kemerdekaan itu bukan hanya berarti kita melawan penjajahan. Sekarang kita zamannya sudah tidak melawan tentang masalah penjajahan ataupun musuh di depan kita. Akan tetapi kita harus melawan kebodohan. Betul. Ya. Makanya kalau saya pribadi lebih baik orang bodoh mau belajar daripada orang bodoh yang tidak mau belajar. Jatuhnya nyusahin kalau orang bodoh tidak mau belajar. Tapi kalau orang bodoh mau belajar berarti di situ ada niat dalam diri yang baik untuk demi kemajuan secara bersama. Karena apa sih? Dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri, yang dihadapi kalian itu Gen Z-nya ada Gen Z ya.
Betul kan, Gen Z kan. Nah, Gen Z itu yang kalian hadapi itu adalah salah satunya globalisasi. Misal contoh, kalian kan pelajar nih, guru juga tahu ketika kalian membohongi guru ketika tolong tugas ini kalian kerjakan, cari di buku, cari referensi lain, kamu malah kopas di AI dan GPT. Kalau enggak, search di Google. Nah, itu dari situ aja. Kalau menurut saya pribadi sebagai guru itu memang hak kalian untuk mencari data tersebut. Saya tidak menyalahkan kalian mencari data, akan tetapi begitu tugas dikirimkan ke guru, kamu harusnya dibaca dulu. Jadi generasi muda kayak kalian ini memanfaatkan teknologi, jangan ketergantungan dengan teknologi. Jadi kita balik, teknologi yang harus kita manfaatkan di situ. Kalau kamu sudah ketergantungan, otomatis globalisasi masuk ke kalian, yang terjadi apa? Konsumerisme. Benar. Betul lah. Betul. Misal contoh ya kan, ini nggak mau karena nggak sesuai dengan keinginan saya. Jadi dalam suatu kehidupan itu harus apa yang kita butuhkan, bukan kita mementingkan apa keinginan dalam diri saya pribadi. Itulah makanya di tahun 2045 Indonesia emas itu ada di tangan kalian, bukan di tangan saya dan bapak-bapak ibu guru semuanya di sini. Jadi oke. Jangan lupa ya guys. Oke Pak, selesai tentang sejarah ya Pak ya. Oke, Kita baik. sudah agak muak dengan PKN dan sejarah ya Pak ya. Muak akhirnya setelah saya menjelaskan, jadi sudah tidak muak lagi kan dengan Sudah pelajaran tidak itu. muak. Oke. Jadi apa ingat tugas kalian sebagai generasi muda, Mas? Kita harus semangat dalam belajar, tanggung jawab dalam pembelajaran. Ya. Yang terakhir adalah jaga etika dan kesopanan karena itu adalah dasar dari sumber kehidupan kalian di sini. Betul. Bapak Eka. Oke Pak, jadi kita mau tanya tentang Bapak boleh gak sih? Boleh, tanya-tanya nggak masalah. Oke. Bapak tuh sebenarnya udah berapa lama sih Pak jadi guru? Oke, kebetulan kalau saya jadi guru itu sudah jalan ke tahun 9 ini. Saya pertama aja 2016. 2016. Di mana tuh Pak? Dari kota mana atau masih di Jakarta? Kalau kotanya sih Jakarta Utara, Jakarta ya? areanya Sunter gitu aja ya, nggak usah Oke. mau produk ya. Oke, boleh. Oke. Sama aku juga pengen nanya nih, Bapak selama mengajar ini tuh keseruan tapi kayak apa yang paling Bapak ingat di masa perjuangan Bapak sebagai guru? Gini, kalau kesah saya sebagai guru itu kadang murid itu selalu menafsirkan dalam pembelajaran literasi itu hanya fokus membaca. Padahal literasi itu menurut saya pribadi bukan hanya membaca. Kalian mengamati lingkungan itu juga literasi. Kamu peduli terhadap lingkungan itu juga literasi, ya kan? Nah, saya harap dalam kegiatan setelah podcast ini sendiri kita bisa menerapkan dalam pembelajaran itu sistem pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu yaitu yang kita akan lakukan itu harus sudah didukung dari pemerintah. Manfaat dari pembelajaran deep learning itu apa? Pertama, kalau di dalam bahasa Indonesia kan artinya pembelajaran secara mendalam, ya kan? Nah, hal tersebut itulah nanti akan kita bisa terapkan bersama demi untuk kemajuan sekolah Tulus Gading ini yang tercinta, ya kan? Nah, kalau kesah saya sebagai guru, pertama, kalian itu anak-anak sekarang hebat sama macam teknologi, cuma kadang yang saya kecewakan, kamu tidak tahu isi yang tugas kamu bikin. Karena kalian cuma hanya copy, preferensi segala macam, hanya dirapikan, udah selesai, nggak masuk ke otak ya kan? Kamu beranggapan bahwa emang Pak ini membaca, padahal belum tentu. Di situ kita baca sebetulnya. Jadi tugas kalian nanti kedepannya kalau ada tugas segala macam, tolong diperhatikan. Nyari data di internet nggak salah. Yang salah itu nyari data, cuma nggak tahu isu, itu yang salah. Betul. Oke. Tulis ya Pak. Ya. Nyari data, data isi. Nah, oke sekarang silakan Ibu mau tanya. Tanggapan Bapak menurut DBL gimana nih? Kalau menurut saya di BL ini tahun pertama saya di sekolah ini, dan menurut saya pribadi adalah salah satu pertandingan menarik, khususnya ketika kita mengikuti kegiatan tersebut kita sudah langsung membawa bendera sekolah ini, yaitu sekolah Tulus Gading ini, ya kan, yang harus kita kibarkan. Jadi menurut saya pribadi buat kalian semua tetap semangat, jangan melihat lawan segala macam apapun itu, karena memang kekuatan itu adalah dalam diri sendiri. Betul. Jadi apapun kalian mau melakukan segala macam itu sebetulnya bukan apa yang kita takutkan, akan tetapi apa yang kita pikirkan di situ. Tapi kita juga tidak boleh stres untuk menghadapi semuanya. Intinya itu kita pikirkan di saat ini apa yang terbaik. Udah, kita jangan terlalu fokus kemana-mana. Satu pemikiran, satu visi demi kemajuan sekolah ini. Yang penting kita sudah berjuang ya Pak. Berjuang, Sudah baik. memberikan
yang terbaik gitu buat yang sekolah kita ini. bisa ya. Makanya kita jangan lihat hasil, yang penting kita tahu prosesnya. Iya. Di situ. Oke. Aku apa ya, teman-teman aku yang ikut DBL nih Pak, mereka lagi kali itu pertama kali ya, Ya, pertama oke, kali baik. Mas Grading tuh Itu turnamen ini. turnamen ini, DBL ini, jadi mereka agak deg-degan tuh Pak. Sarannya Pak? Saran saya, Deg-degan. anggap aja permainan itu permainan biasa saja. Kita nggak usah terlalu memikirkan tentang, wih, ini lawannya yang kita hadapi adalah biasa pemenang gold kan atau emas gitu kan. Tetapi kita tidak usah memikirkan itu, karena pada prinsipnya sehebat-hebatnya apapun itu orang pasti ada kelemahannya di situ. Makanya apa, kita harus tahu tentang apa nanti kelemahan lawan, nah kita manfaatkan peluang tersebut. Kita juga jangan rendah diri, ini terjadi baru pertama, nggak ada cerita kayak gitu. Mau baru mau lama, selagi kita berani bertemu, ayo kita jalankan di situ. Oke. Terima Oke. kasih. Oke. Oke Pak, jadi kita mau minta closing statement dari Bapak nih. Oke, closing dari saya adalah pertama, dari kita pembicaraan tentang masalah mata 17 Agustus sampai tentang masalah bagaimana persiapan mental itu ada hubungannya. Jadi kita manfaatkan di 17 Agustus sendiri untuk persiapan lomba. Anggap saja kita sedang bertarung untuk kemenangan sekolah ini. Betul. Jadi kalau dalam suatu pertandingan apabila kita mengalami kemenangan, itu adalah kemenangan bersama, bukan hanya kemenangan pemain di situ kan. Iya. Karena yang merasakan bahagia itu adalah kita semua warga rakyat sekolah ini merasakan kemenangan itu sendiri. Akan tetapi ketika pertandingan itu kalah itu, tolong jangan dijudgment ataupun Iya. dilakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul. Karena kita juga harus menghargai respect kepada mereka yang akan melakukan kegiatan pertandingan di BL itu sendiri. Iya. Terima kasih Terima kasih semuanya. banget. Bapak ya, sudah mau datang ke podcast ini. Mungkin kapan-kapan bisa ketemu Bapak lagi. Oke, siap. Oke. Nanti di ini kali ya, di acara Sumpah Pemuda ya. Boleh. Oh, Harus oke. undang ini ya. Oke, biar oke. Rame Oke. kita. Oke. Oke teman-teman, kita akan ending ini. Terima kasih ya guys yang udah nonton sampai akhir di episode 7 ini. Semoga kalian bisa nikmatin, dan juga terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Oke. Dan maaf ya guys kalau kita ada kata-kata kita yang salah dan lain-lain. Ada yang mau tambahin? Enggak. Oke guys, jadi dari sini kita sih palingan yang kita dapat itu semangat di bulan kemerdekaan ini ya guys. Jangan malas. Iya, jangan malas. Oke. Kita harus tolak kemalasan, kebodohan, dan itu Jadi pada prinsipnya hashtag Kemalasan. kemalasan. Oh. Pakai caps lock, kemalasan. Episode kali ini apa? Episode apa? Episode selanjutnya. Episodenya kita akan bahas tentang DBL, akan DBL kita guys. Akan ada bintang tamu kita, pemain-pemain DBL dari sekolah Mas Gading ini guys. Kita langsung tanya nanti ke pemain-pemainnya, nanti akan bintang tamu kita gitu. Oke. Oke guys, terima kasih semuanya. Aku Kaylin. Aku King. Kita mau